Oke, nah ini kita saat ini memasuki bagian kedua dari Ngobrol ngobrol sore. Ya, masih di hari yang sama karena bajunya sama. Mumpung sempat syutingnya. Ya, nah di bagian kedua ini yang aku mau tanyain ke kamu itu adalah tentang persiapan finansial waktu kamu mau kuliah swadana ke luar negeri, ke Swedia. Nah, itu kan kalau flashback ke bagian yang pertama tadi sebelumnya, itu kan waktu kamu keterima kuliah di Karolinska Institute kan ceritanya tuh uang buat bayar kuliah ini belum cukup. Betul. Nah, tapi akhirnya kamu di sini juga gitu kan sekarang. Berarti kan akhirnya cukup. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa cukup? Ya, ya ini jawabannya tentu harus diperhatikan dengan baik-baik dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang gitu. Kebetulan waktu itu kita ya sambil berdua bekerja, kita juga menyicil aset apartemen gitu. Sehingga salah satu cara untuk mendapatkan uang banyak secara instan adalah ya asetnya dijual gitu untuk membiayai kuliah ke sini. Oke. Jadi dengan menjual aset itu ya udah itu bekerja banting tulang buat nyicil dijual juga. Iya, itu mencukupi buat bayar uang kuliah sekitar 2 semester lah ya. Ya kan? Ya. Terus juga waktu itu juga kita itu kan soalnya oke lah ini dijual karena juga biar ini kan kalau kalau apartemennya tetap ada di Indonesia jadi kepunyaan kita, harus ada yang ngurusin, kita harus bayar maintenance fee atau nyawain ke orang lain, kayaknya malah jadi lebih ribet gitu kan. Lebih baik kita kasih kesempatan buat orang lain untuk merawatnya dengan lebih baik gitu. Apartemen kesayangan kita tidak pernah kita lupakan. Ya, oke. Nah, cuma kan persoalan belum selesai. Kita dari tadi kan baru ngomongin uang kuliah. Masalahnya kan hidup di luar negeri itu bukan cuma buat bayar uang kuliah kan, tapi juga ada living cost tiap bulan gitu. Betul. Bayar sewa apartemen, makan, transport segala macam. Nah, kalau tadi kamu bilang itu aset segala macam udah kamu jual buat membayar uang kuliah, bagaimana kamu mencukupkan diri dengan ini buat bayarin living cost kita gitu sehingga kita tetap masih ada daging dan otot gitu sekarang, nggak cuma tulang doang. Bahkan lebih gendut dari waktu di Indonesia. Oke. Jadi yang pertama tentu karena kita dua-duanya sambil bekerja waktu di Indonesia, sebelum berangkat pastiin dulu ke employernya, ke tempat kerja gitu. Bisakah status karyawannya dipertahankan? Lebih bagus lagi kalau bisa sambil dikerjakan secara remote. Nah, kebetulan di tempat saya tidak bisa, di tempat kamu bisa, sehingga adalah sejumlah penghasilan tetap setiap bulan yang masih bisa dikerjakan secara remote, walaupun tentu itu tidak bisa mengcover seluruhnya. Apalagi kalau udah dari rupiah kan ya, walaupun misalnya cukup gitu, kalau pas udah di konversi ke krona kayak ada diskon 40%. Itu ditambah dan di sini kan tarifnya itu lebih tinggi lah gitu. Itu cara pertama, pastiin dulu ke tempat kerjanya apakah masih bisa mempertahankan status karyawan, lebih bagus lagi dengan gaji atau pekerjaan secara remote gitu. Punya aku kan bisa, punya kamu nggak bisa. Terus jadi habis itu kamu ngapain? Cari sumber penghasilan lain yang bisa dikerjakan di Stockholm gitu, di Swedia. Jadi putar otak waktu itu mencari, kebetulan ada kesempatan membuka usaha konsultan yang bisa dikerjakan dari sini gitu, bisa diawasi dari sini, dibantu dengan ada rekan-rekan yang masih di Indonesia gitu untuk menjalankan. Nah, dapatlah jadi income-nya. Jadi kira-kira buat bayarin living cost awal itu dari kerjaan aku plus usaha konsultan yang kamu rintis itulah. Ya, walaupun tentu itu bukan jadi kayak untuk hidup berfoya-foya gitu loh. Tentu saja tidak, kita membeli makanan tetap yang diskon. Harus mengencangkan ikat pinggang. Iya. Oke. Nah, terus itu intinya di awal kita di sini tuh kita mencukupkan living cost dari kerjaan remote kita, ya kan? Nah, cuma kan
berdasarkan dari kabar burung yang beredar bukan? Kamu kan juga ada tiba-tiba habis kamu di sini kamu tuh ada kerjaan lain gitu, hobi unik tiba-tiba pangkas rambut jadi kayak barbershop gitu. Itu ada angin apa? Itu kan kayaknya ada hubungannya nih sama topik yang ini kan. Ya, sempat tanya-tanya sama alumni, katanya potong rambut di Stockholm di Swedia tuh mahal gitu. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Seberapa mahal sih? Berapa ya? Kayaknya waktu itu pernah lihat sekitar untuk laki-laki 300 kron, untuk wanita 400 kron. Berarti kalau dirupiahkan, katakanlah dengan kurs 1 kron itu 1.500 rupiah, berarti potong rambut laki-laki sekitar 450.000 rupiah, perempuan 600.000 rupiah. Gitu. Ya, agak berat juga ya, kalau misalnya satu rumah kan 4 orang, berarti 4 orang yang harus dipotong rambut. Jadi sekali potong rambut 2 juta. Hanya untuk potong rambut ya. Jadi tanpa mendiskreditkan orang-orang yang penyedia jasa potong rambut, tentu pasti ada. Kamu udah tahu kan potong rambut itu susah. Nah, itulah. Jadi akhirnya saya mengambil sertifikasi potong rambut gitu. Sebelum berangkat gitu, dan magang lah beberapa bulan di tempat pangkas rambut ya, kayak menambah pengalaman gitu. Nah itu gunanya tadinya tujuan utamanya ada ini untuk memotong rambut kita semua kan, kita berempat. Iya. Termasuk kamu sendiri. Iya. Terus dalam perjalanan gimana? Dalam perjalanan ternyata bersyukur lah bisa jadi perpanjangan berkat gitu untuk rekan-rekan mahasiswa Indonesia di sini, juga internasional, yang bisa menghemat sedikit uangnya daripada potong rambut di tempat yang mewah, yang tadi 600.000 rupiah itu, dengan ya harga teman lah gitu. Atau kalau enggak ya bantu-bantu gitulah sesama mahasiswa, maksudnya saya juga motong senang-senang aja gitu. Atau misalnya tuker barter pakai makanan gitu. Oh iya, dulu ada yang pernah motong rambut ditukar telur, motong rambut ditukar susu gitu. Tukar es krim. Es krim. Intinya sih kita bukan mau mencari untung lah gitu. Tapi itu juga jadi salah satu cara kan untuk bisa hidup di sini. Itu satu harus dapat duit buat dipakai, tapi bisa juga satunya dengan menghemat gitu kan ya. Jadi salah satu cara menghematnya itu belajar potong rambut. Jadi menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran gitu. Ya, potong rambut nggak hanya satu-satunya, tapi kalau teman-teman ada yang mau belajar potong rambut terus datang ke Swedia juga nggak masalah gitu. Saya tidak merasa tersaingi. Ada alternatif lain gitu. sih. Jadi cuma, kalau di blog yang sempat kita tulis ya untuk PPI Swedia tuh, kita sebelum berangkat mencarilah contoh-contoh pekerjaan yang bisa dilakukan sambil part time gitu, sambil kuliah gitu. Potong rambut salah satunya, ada juga yang jadi barista lah di toko kopi, karena di sini toko kopi apa sih, kafe. Nah, di kafe sini kafe banyak banget gitu, menjamur gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu. Ya, jadi ya banyak jalan lah ya untuk bisa gitu. Kalau memang Tuhan udah atur kita kesini, kita juga menggunakan otak dan tangan kita semaksimal mungkin supaya kita bisa hidup dengan baik gitu lah ya. Juga nanti ternyata pas udah nyampe di sini kan banyak yang terjadi lagi kan. Misalnya terus kamu berusaha cari kerja, pertama kerja part time dan seterusnya, itu mungkin nanti kita bisa share juga. Ya, tentu bisa di bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, di hari yang lain dengan baju yang lain. Ya tergantung, kalau habis ini sempat lanjut lagi syutingnya. Atau kita belum cuci baju. Nanti lah kita lihat anak-anak gimana, mereka udah bosan apa belum nungguin kita syuting. Oke. Gitu. Ya udah. Dah.